Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi kaum muslimin. Bulan dilipat gandakannya pahala, diampuninya dosa, dan untuk memperkokoh hubungan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu bahagia dengan kehadirannya. Bahkan dalam suatu khutbahnya, Rasulullah pernah secara khusus memberikan ucapan selamat kepada para sahabat. Lantas bagaimana kisahnya? Simak ulasannya hanya di Bukhari TV. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah pernah menyampaikan suatu khutbah dengan wajah ceria dan bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh telah datang bulan yang menaungi kalian, bulan yang agung dan penuh berkah, bulan yang Allah jadikan berpuasa sebagai ibadah wajib, Qiyamul Lailnya sebagai ibadah yang senantiasa dilakukan. Bulan di mana salah satu malamnya lebih utama dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang mendekatkan diri menyambut Ramadan dengan membiasakan diri melakukan kebaikan, seakan-akan ia telah melakukan suatu ibadah fardu. Dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan sama seperti dengan melaksanakan ibadah fardu selama 70 tahun. Bulan Ramadan merupakan bulan kesabaran, sedangkan kesabaran merupakan ibadah yang berbuah surga. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh nilai kebersamaan, bulan yang dimana rizki-rizki orang beriman dilipat gandakan. Bulan di mana buka puasanya merupakan ampunan bagi dosa-dosanya dan lehernya terjaga dari api neraka. Pahala bagi orang yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jikalau umatku mengetahui kehebatan dari bulan Ramadan, sungguh mereka akan berharap setiap bulan adalah bulan Ramadan. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Manusia secara umum, baik yang taat ataupun orang-orang yang bermaksiat, manusia secara pribadi maupun kelompok selalu bahagia menyambut Ramadan. Bahkan di awal-awal Ramadan banyak dari mereka yang rajin beribadah, sering membaca Al-Quran, sering berzikir, dan juga mempergiat diri dengan menambah ibadah-ibadah sunnah. Namun di sisi lain, sebagian kecil mereka hanya menunjukkan raut muka jemu, lelah, dan menyia-nyiakan harinya dengan amal yang sedikit." Syekh Abdullah bin Abdurrahman, penulis kitab Adab Asyam wa Ahkamihi, menuturkan bahwa Allah mensyariatkan puasa bukan dengan tujuan untuk menyiksa diri dengan lapar dan haus. Ia menuturkan bahwa tujuan dari puasa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjandingkan ibadah puasa dengan takwa sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa adalah sikap takut terhadap siksa dan amarah Allah dan juga benteng pelindung dari bersikap maksiat. Dalam ibadah puasa, seorang insan terus menahan dirinya untuk melakukan maksiat. Jika pada siang harinya ia digoda untuk melakukan maksiat, maka dalam hatinya ia akan berkata, "Bagaimana aku bisa bermaksiat sedangkan aku takut kepada Allah? Bagaimana aku bisa meninggalkan hal yang sia-sia sedangkan aku masih melakukan hal-hal yang haram?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu tentang menahan diri dari melakukan hal yang keji dan sia-sia. Yang kedua adalah menjaga anggota badan dari melakukan maksiat. Lisan merupakan salah satu anggota badan yang dengannya manusia bisa berbuat dosa. Lisan manusia lebih membunuh dan menusuk tajam daripada pisau yang diasah setiap harinya. Lisan manusia tak jarang mengucap ucapan yang tak berguna, mengumpat dan memaki sesamanya. Perbuatan maksiat merusak ketaatan dan bisa menghapus pahala dari taat tersebut. Seorang insan diperintahkan untuk senantiasa menjaga taatnya setiap waktu. Bahkan ia harus lebih sungguh-sungguh melakukannya ketika bulan Ramadan. Yang ketiga adalah mensehatkan badan. Sahabat-sahabatku, selain bernilai ibadah, puasa juga kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ustadz Dr. Ahmad Qodi dalam Hay'ah I'zaz Ilmi mengatakan, baru-baru ini telah dibuktikan bahwa puasa mengandung faedah-faedah kesehatan terhadap sistem kekebalan, sistem sirkulasi darah dan jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem urinari. Efek puasa ini meningkatkan kemampuan fungsi sel dan jaringan. Ini didukung oleh riset kimiawi dan laboratorium. Manfaat ibadah saum tidak hanya pada aspek spiritual saja, tapi juga banyak manfaat terhadap fisik dan psikis kita. Yang keempat adalah peduli dengan sesama. Bulan Ramadan merupakan bulan muhasabatun nafs. Sudah seberapa peduli seseorang dengan saudaranya? Allah menyebutkan bahwa orang pendusta agama adalah orang yang nilai sosialnya rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang kelima adalah merendahkan keinginan syahwat. Nabi SAW menjadikan ibadah puasa untuk pemuda-pemuda sebagai perisai untuk mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah, karena sesungguhnya itu lebih bisa menjaga pandangan dan farji. Dan barang siapa yang belum mampu, maka saumlah, karena saum merupakan perisai. Sahabat-sahabatku, bulan Ramadan merupakan saat yang tepat untuk kembali bersih dan menanam kebaikan-kebaikan. Bulan Ramadan adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Ia laksana musim hujan yang menyuburkan setelah kemarau panjang. Maka mari isi Ramadan dengan kemeriahan amal. Suatu pepatah mengatakan, man khofa minal asadi farahu minhu, wa man khofa minallahi farahu ilaihi. Barang siapa yang takut terhadap singa, ia akan lari darinya. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, ia akan lari kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.